Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan berdiskusi mengenai resistor yang kita susun baik secara seri, campuran, ataupun paralel. Jadi resistor ini sering juga disebut dengan istilah tahanan. Jadi resistor ini bisa kita kombinasikan atau kita seri atau kita paralel. Namun pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai susunan seri. Jadi pengertian seri ini dia tidak memiliki ada suatu cabang. Jadi kalau kita gambarkan nanti di sini antara R1 terhubung dengan R2 terhubung dengan R3, tetapi di sini tidak ada memiliki cabang-cabang lain, sehingga dikatakan R1 terhubung seri dengan R2 terhubung seri dengan R3. Dalam susunan seri ini yang perlu kita perhatikan ada konsep di mana arus yang dikeluarkan dari baterai. Jadi arus yang dikeluarkan dari baterai ini, kita misalkan ini I besar ya, I, maka arus ini akan melintasi R1 sebesar I1, di mana nilai I1 ini adalah nilai yang sama dengan arus yang dikeluarkan oleh sumber. Jadi kalau sumber mengeluarkan arus sebesar I sama dengan katakanlah 2 ampere, maka 2 ampere ini akan melintasi I1. Ini akan 2 ampere. Kemudian akan melintasi R2. Jadi arus di R2 kita katakan adalah I2. Nilai dia sebesar 2 ampere. Kalau kita asumsikan sumber yang pertama ini atau sumber ini menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Begitu juga dengan arus di I3. Jadi I3 mengidentifikasikan bahwa arus yang ada di hambatan yang ketiga. Secara matematis bisa ditulis seperti ini. I1 memiliki nilai sama dengan I2. Jadi nilai I1 dengan I2 atau arus di hambatan yang pertama ini nilainya akan sama dengan yang kedua, akan sama dengan arus di I3, karena memang sistem ini adalah terhubung seri. Namun yang membedakan apabila tegangan. Jadi kalau tegangan yang melintasi, jadi tegangan di sini kita misalkan adalah tegangan R1, kemudian di sini ada tegangan di R yang kedua, kemudian tegangan di sini ya adalah tegangan di R3. Jadi kalau ini kita tambahkan dengan ini, tegangan di sini kita tambahkan dengan tegangan yang di sini, akan kembali ke tegangan sumber. Jadi tegangan sumber baterai ini, nah ini tegangan sumber kita misalnya adalah kita bagi. Jadi tegangan secara filosofinya sumber tegangan ini memiliki nilai yang kemudian akan dibagikan ke R1, dibagikan ke R yang 2, dibagikan ke R3. Tetapi kalau ini kita tambahkan kembali, yang tegangan 3 ditambah tegangan yang kedua, yang ke-1 akan kembali nilainya ke tegangan sumber. Atau bisa kita matematiskan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, sementara untuk nilai R total atau hambatan keseluruhan itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan R sama dengan R1 tambah R2 kita tambahkan dengan R3. Oke. Baik, kita ambil satu contoh yang sederhana. Kita misalkan ini adalah sebuah baterai terhubung ke satu resistor
Ini kita misalkan R1, kemudian kita hubungkan dengan resistor yang kedua, ini kita asumsikan R2, kemudian di sini kita asumsikan R3. Dan misalkan R1 ini memiliki nilai 2, ya, kemudian di sini R ini 3, ya ini 3 ohm, 3 ohm, ini 2 ohm, yang ini 5 ohm. Kemudian tegangan sumber yang kita berikan, katakanlah tegangan sumber ini sebesar 20 volt. Oke, pertanyaan yang nanti akan muncul, berapakah yang pertama hambatan keseluruhan? Jadi hambatan keseluruhan atau R total dari rangkaian ini. Jadi kita gunakan persamaan ini. Jadi R total kalau dia cuma ada 3 hambatan, kita gunakan ketiga-tiga ini. Nah, kalau nanti ada tambah lagi sini, tinggal ditambahkan secara perumusan. Di sini tambah R4 dan seterusnya. Penting R totalnya adalah R1 tambah R2 kita tambahkan dengan R3. Jadi di sini nilai dia 2 tambah 3 kita tambahkan dengan 5, sehingga lebih kurang ini sekitar 10 ohm. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah selesai. Kemudian ditanya lagi, berapakah arus? Jadi kalau ditanya nanti arus di sini, nah, jadi arus besar, I besar ini, arus yang keluar dari baterai ini berapa? Maka I sama dengan, nah ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R. Karena ini sistem ini rangkaian seri, maka R totalnya ini sebesar, kita katakanlah adalah R total. Nah, jadi rangkaian total dari semua ini, hambatan total ya. Sementara V ini adalah tegangan sumber yang dipakai. Nah, di sini cuma ada satu sumber, maka ini tegangan sumbernya. Oke, jadi tegangan sumbernya kita dapatkan di sini 20. Sementara hambatan dia sebesar 10 ohm. Jadi hasil ini sekitar 2 ampere. Oke. Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan lagi? Bagaimana dengan arus I1? I1 berapa I1? I di R1 atau I1. Ini sama juga adalah arus yang melintasi R1. Mengikut konsep di sini I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka I1 itu sebesar 2 ampere. Nah, kalau ditanyakan lagi I2 atau arus yang melintasi R2 ini, atau arus yang melintasi R2 juga sama sebesar 2 ampere. Nah, kalau I3 juga akan memiliki nilai yang sama. Jadi arus yang melintasi atau melewati hambatan yang ketiga akan sama dengan arus di hambatan yang kedua dan yang ke satu sebesar 2 ampere. Selanjutnya bagaimana kalau nanti pertanyaan muncul lagi? Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana dengan tegangan yang terukur di R1? Nah, tegangan di R1. Secara umum rumus tegangan V adalah I kali R. Jadi kalau nanti V1 maka arus 1 hambatannya juga. Jadi kalau tegangan di R1 sama dengan arus yang melewati R1
kita kalikan dengan hambatan di R1. Arus di R1 berapa? Nilainya sebesar 2. Berarti ini 2 dikali dengan R1 berapa? 2. Sehingga ini muncul nilai sekitar 4 volt. Nah, sebaliknya atau seterusnya kita diminta untuk menjawab berapa tegangan di R2. Maka secara umum tegangan adalah I dikalikan dengan R. Kalau arusnya ataupun tegangan yang diminta di hambatan yang kedua, maka arusnya juga arus yang melewati lintasan kedua sebesar, karena hubungannya seri, ini nilainya tetap sama, yaitu 2 ampere dikali hambatannya 3, sekitar 6 volt. Kemudian tegangan di R3 itu sama juga, berarti I dikali dengan R. Nah, kalau ini tadi di R2 berarti I2 R2. Nah, kalau ini arus yang melintasi R3 ya, jadi kalau nanti ada menulis R ini boleh juga ditulis ini R2, ini R3 dikali dengan R3. Berarti arus yang melintasi R3 ini 2 ampere dikali dengan 5, atau ini sekitar 10 volt. Oke, tadi kita sampaikan bahwa tegangan sumber adalah hasil dari jumlah V1, V2, V3. Sekarang coba kita buktikan. Apabila ketiga tegangan ini kita tambahkan, apakah dia akan kembali ke tegangan sumber? Mengingat rumus dasar kita, tegangan sumber bisa juga dicari dengan cara menjumlahkan ke semua tegangan yang ada di hambatan masing-masing. Berarti VR1 V di R1 ditambahkan dengan di VR yang kedua, oke, kita tambah dengan V di R yang ketiga, itu harus mendapatkan hasil 20. Kalau di sini ini 4 ya, ditambah dengan 6 tambah dengan 10, ini menghasilkan 20 volt. Jadi secara teori kalau kita jumlahkan tegangan yang jatuh di tiap-tiap resistor ini akan kembali lagi ke tegangan sumber ini. Dengan demikian analisa atau sistem yang kita cari ini sudah memiliki, atau bisa kita katakan sudah betul, karena tegangan jatuh di setiap resistor itu kalau kita kembalikan tidak sama dengan tegangan sumber ini, maka ada mungkin kekeliruan dalam analisis perhitungan kita. Baik, untuk rangkaian susunan paralel, di sini perlu diperhatikan ada keterbalikan ya. Jadi kalau di sini di rangkaian seri arusnya yang sama ya, jadi arusnya yang sama tetapi tegangannya berbeda. Nah, ini berbeda kan? Namun pada rangkaian paralel arusnya ini nanti berbeda ya, arusnya berbeda tapi tegangannya sama. Jadi nanti ini bisa kita lihat tegangan di R1 akan sama dengan tegangan di R2, akan sama dengan tegangan di R3. Berapa nilainya? Sebesar tegangan sumber. Jadi kalau tegangan sumbernya nanti 12 volt, maka VR1 ini 12 volt, ini juga akan 12 volt, ini kan 12 volt. Namun arus akan berbeda. Jadi di sini nanti arusnya adalah sebesar I. Jadi ini arus sumber dari baterai akan terbagi kemari 1, I1 kita misalkan, akan terbagi lagi kemari I2,
dan terbagi lagi kemari I3. Jadi di sini nanti ada keterbagian, ada 3 buah cabang. Sementara untuk hambatan total bisa kita cari dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi ini ketiga rangkaian ini bisa disederhanakan menjadi satu buah seperti ini. Ya, ini kita misalkan tegangan resistornya ini R. Nilai ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan. Sebagai contoh, kalau kita misalkan dengan konsep yang sama, rangkaian ini kita misalkan memiliki hambatan sama seperti contoh ini. Nah, kita misalkan ada satu buah baterai 12 volt terhubung ke sebuah rangkaian seperti ini, resistor. Kita asumsikan ini memiliki nilai yang sama, misalkan ini 12 ohm, ini 12 ohm, ini 12 ohm. Nah, ini 12 ohm, ini R1, R yang kedua, R yang ketiga. Oke. Pertanyaan yang muncul di sini nanti, berapakah nilai tegangan di masing-masing? Jadi kalau nanti ditanyakan tegangan yang terukur di R ini, berarti V di R1. Ya. Karena rangkaian ini terhubung paralel dan paralel terhadap sumber tegangannya, maka ini sama artinya kalau terhubung begini. Jadi kalau nilai yang titik ini titik A, ini titik B, maka VAB itu bisa kita dapatkan dengan metode. Jadi ini bisa Anda dapatkan apabila kita berjalan dari A menuju B, atau dari sini bisa juga lintasan ini. Jadi ini yang pertama yang kita jumpai 12. Jadi kalau ini kita potong menjadi seperti ini, maka VAB ini akan memiliki nilai sama mengukur di sini atau akan sama dengan yang sini. Sehingga di sini nilai V di R1 sebesar 12 volt. Begitu juga di titik ini. Ini V di R yang kedua itu sama juga dengan 12 volt. V di R yang ketiga sama juga dengan 12 volt. Kemudian bagaimana dengan arus I1? Nah, jadi ini nanti kalau kita cari I1 atau arus yang melewati hambatan R1. Dikarenakan tegangan ini sama, maka kita bisa gunakan metode pembagi atau menggunakan hukum Ohm, V per R. Jadi ini V di R1, ya, V di R1, ini R1, V di R1 12 volt. Jadi ini bisa kita dapatkan nanti dengan 12 dibagi dengan 12. Ini nilai tegangan dan hambatannya ini sama untuk memudahkan kita, berarti ini 1 ampere. Kemudian yang ketiga juga sama, ini sama juga dengan arus yang di sini. Yang kedua ya, yang kedua. Ini arus yang kedua. Nah, jadi di sini kita mencari arus yang kedua, berarti I di R yang kedua
sama dengan V2. V2 di sini VDR yang kedua sama juga 12. Jadi 12 dibagi dengan 12. Jadi 12 volt dibagi dengan 12 ohm sama dengan 1 ampere. I yang ketiga sama dengan I di R yang ketiga. Harus I di sini. Tegangan di R yang ketiga sebesar 12. Jadi 12 volt dibagi dengan hambatan dia 12 ohm, ya, kan sama dengan 1 ampere. Sehingga dari rumus yang di atas kita bisa mendapatkan bahwa sumber arus dari baterai itu sebesar I. Jadi I nilai dia adalah hasil jumlah dari I1 tambah I2 tambah dengan I3. Jadi I1 ini kita dapatkan 1 ampere tambah 1 ampere tambah 1 ampere. Artinya arus yang dihasilkan sebesar 3 ampere. Oke, jadi ini arus yang dikeluarkan dari sisi baterai. Kemudian kalau misalkan ada soal, kalaulah ketiga resistor ini dijadikan satu seperti ini, berapa nilai R total ini? Ini bisa kita gunakan persamaan yang di sini ya. Jadi ini persamaan ini. Jadi seper R. Kalau misalkan Anda mau menulis R total boleh juga. Secara keseluruhan ya, R total sama dengan 1 per R1, berarti 1 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 12. Jadi R1 nilai dia 12, R2 12, R3 12. Di sini kebetulan sama, sehingga nanti penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan, berarti 1 per R total sama dengan 3 per 12. Oke, nanti tinggal dikalikan silang, maka R total dia kita bisa dapatkan, atau R keseluruhan dari rangkaian ini adalah 12 dibagi 3, atau sekitar 4 ohm. Jadi nanti kalau kita membuat rangkaian pengganti ekuivalen dari rangkaian resistor ini, maka ini memiliki nilai 12 volt dan hambatan dia 4 ohm. Nah, ini rangkaian pengganti dia ya, nilainya 4 ohm. Jadi pada rangkaian susunan paralel ini kita bisa membagi arus, namun tegangan yang dihasilkan tetap sama apabila susunan dia kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan susunan campuran? Jadi campuran ini kombinasi, nanti ada seri dan paralel. Untuk lebih mudah kita coba menganalisa rangkaian ini. Oke. Jadi apabila ada satu soal ataupun satu contoh seperti ini, bisa kita lihat. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai total dari hambatan, kemudian arus masing-masing hambatan. Apabila sumber tegangan yang diberikan sebesar 25 volt. Secara teori, arus nanti akan mengalir dari sini kemari. Ini I besar. Kemudian akan terbagi kemari. Ini menjadi I1 dan terbagi lagi kemari, ini I2 dan kembali lagi kemari jadi I3. Selepas itu balik. Jadi I di sini akan sama dengan di sini. Nah, untuk memudahkan ini sebaiknya kita mengambil beberapa trik ya, trik ini. Jadi kita harus mengamati dulu rangkaian ini.
terlebih dahulu yang mudah kita sederhanakan. Jadi kalau nanti Anda menjumpai rangkaian dengan campuran, usahakan perhatikan di sisi apakah dia mau menyelesaikan yang susunan seri dulu atau paralel. Nah, kalau di sini kita lihat antara R2 dengan R3 ini bisa kita sederhanakan menjadi satu rangkaian seperti ini. Nah, jadi ini memiliki titik di sini, sehingga ini bisa kita pecah menjadi, katakanlah rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini oke. Jadi titik yang ini di sini. Nah, ini menjadi nilai dia R2, ini R3. Jadi R2 dengan R3 ini tersusun secara paralel. Jadi ini bisa kita sederhanakan nanti menjadi satu buah resistor seperti ini. Caranya kita gunakan metode seperti tadi, rumus kalau di sini kita misalkan ekivalen, berarti ini misalkan R ekivalen dia, ya, R ekivalen berarti R ekivalen dia sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Oke. Jadi kalau nanti nilai R2 ini dari sini, R3 ini kita ambil dari sini. Jadi 1/R ekivalen itu sama dengan 1 nilai dia sebesar 20 ohm. Kita tambahkan 1/30. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, kita bisa gunakan atau kita samakan penyebutnya dulu. Yang bisa dibagi 20 dan 30 itu 60 ya. Jadi 60 nanti dibagi dengan 20 yang menghasilkan nilai sekitar 3. Kita kalikan dengan yang di atas. 3 kali 1 jadi 3. Kemudian ditambah 60 bagi 30 sekitar 2. Kemudian kalikan dengan 1. Oke. Selanjutnya 1/R ekivalen akan menghasilkan nilai 5 dibagi dengan 60. Jadi R ekivalen dia ini menghasilkan nilai sebesar 60 dibagi 5 atau sekitar lebih kurang 12 ohm lah. Jadi ini 12 ohm. Oke. Jadi nanti di sini kita tulis ini 12. Jadi rangkaian ini tadi ya, yang 20 dengan 30 bisa kita ganti menjadi di sini 12 ohm. Sementara ini tetap 38. Nah, maka kedua rangkaian ini menjadi lebih sederhananya kalau kita buat seperti ini. Nah, jadi ini menjadi satu buah. Nah, ini R total. Nah, jadi rangkaian antara R1 dengan R ekivalen ini adalah hubungan seri, sehingga nanti R total dia atau hambatan keseluruhan dia bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan R1 ditambah dengan R ekivalen, di mana R1 ini memiliki nilai 38, sementara R ekivalen itu sebesar 12 ohm. Jadi kalau kita jumlahkan ini sekitar lebih kurang 50 ohm ya, jadi 50 ohm. Jadi kalau nanti kita ingin mencari nilai berapa arus yang mengalir di sini, ya, berapa arusnya ini, nah, kita gunakan persamaan I sama dengan
V per R. Nah, R di sini adalah R keseluruhan di sini. Nah, berarti R keseluruhannya itu sebesar nilai R total. Jadi nilainya tegangan sumbernya baterai itu sebesar 25 dibagi dengan R totalnya sebesar 50 ohm. Jadi ini nilainya lebih kurang setengah ya, 1/2 atau 0,5 ampere. Oke. Artinya arus di sini akan mengalir sebesar 0,5 ampere. Dengan demikian kalau kita balikkan di sini bahwa arus yang mengalir di sini 0,5. Maka tegangan di V2 kita bisa dapatkan nilai, karena arus di V2 sama dengan R1, maka V2 kita bisa dapatkan nilai sebesar I dikali R ekuivalen, di mana I-nya itu memiliki nilai sebesar 0,5 dikali dengan 12 ohm atau sekitar 6 volt. Begitu juga dengan R1. Jadi kalau kita nanti disuruh mencari tegangan di R1, ini dia V di R1 atau V1 sama dengan ini supaya jangan salah pemahaman ya, ini V1 I kali R1. Jadi I-nya 0,5 kita kalikan dengan 38 ohm. Jadi ini sekitar 19 ya. 19 volt. Nah, jadi ini memiliki nilai sekitar 19 volt. Jadi V1 sudah kita dapatkan sekitar 18 volt. V2. Kemudian bagaimana dengan tegangan di R yang ketiga? Jadi kalau nanti ditanyakan tegangan di R yang ketiga. Jadi ini ya. Jadi kalau ini ditanyakan berapa tegangan yang di sini. Nah, karena ini paralel, maka tegangan yang di 2 dengan yang di 1 di 3 akan sama dengan tegangan di ekuivalen. Maka V di R yang ketiga juga akan memiliki nilai yang sama dengan V yang kedua di R yang kedua sebesar 6 volt. Oke. Jadi tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan arus? Jadi kalau di sini ada arus ya. Jadi ada arus. Nah, kalau kita disuruh mencari berapa arus yang mengalir di I2. Nah, di sini berapa I2 ini? Berarti I2, nah ini I2 sama dengan V2, nah, tegangan yang terukur di sini dibagi dengan R yang kedua ini. Nah, R2. V yang kedua adalah tegangan yang terukur di sini akan sama dengan tegangan ekuivalen sama dengan V2. Jadi sama dengan V2 sebesar 6. Berarti ini 6 dibagi dengan 20. Nanti bisa dikalkulasikan 6/20. Kemudian I yang ke-1. Nah, atau I3 dulu boleh. Berarti ini V3 dibagi dengan R3. Jadi V3-nya nanti bisa kita dapatkan dengan mengasumsikan tegangan di sini sama dengan di sini. Ya, jadi arus yang ketiga itu sebesar 6 dibagi dengan 30.
bagaimana dengan arus I1? I1 sama ya. Jadi sama dengan arus sumber karena dia masuk ke satu jalur tanpa ada percabangan, kemudian di sini baru terbagi. Nah, inilah untuk susunan campuran. Selanjutnya kita coba mencari satu contoh lagi. Jadi di sini menyederhanakan rangkaian ini. Jadi kalau misalkan nanti kita diberikan lebih dari satu atau lebih dari 3 resistor, kalau seperti ini coba diperhatikan yang lebih mudah dulu untuk diselesaikannya. Ini dia. Di rangkaian ini tersusun secara paralel, nanti kita bisa cari dengan rumus seper. Kalau di sini nanti diganti dengan Rx, jadi seper Rx sama dengan seper 10 ditambah dengan seper 15. Oke. Jadi ini nanti samakan penyebut yang bisa dibagi 10 bagi 15. Misalkan 30. 30 bagi 10 ini dikalikan ke atas ya, 3 bagi ini 2. Oke, sehingga menghasilkan nilai 5/30 dan seper Rx sama dengan 5/30. Jadi kalau kita mencari Rx, jadi ini hasilnya nanti 30 dibagi 5 sekitar 6 ohm. Oke, ini dia ya. Kemudian antara ini dengan ini adalah hubungan seri, sehingga Anda cukup mencari dengan cara menjumlahkan. Nah, kalau ini dikasih misalkan RY, di RY ini sama dengan 4 ditambah dengan 6 ya, ini Rx ini 6 ditambah dengan nilai yang di sini 4. Nah, ini sekitar 14 ohm. Oke. Selanjutnya antara ini dengan ini akan terhubung secara paralel. Nah, ini kita misalkan dia nilainya Rz. Jadi gunakan lagi persamaan 1/Rz sama dengan, nah ini ya, kedua ini berarti 1/14 ditambah 1/Ry 14. Nah, jadi ini kebetulan sama, jadi lebih mudah tinggal ditambahkan. Berarti 1/Rz sama dengan 2/14. Maka nilai Rz itu sendiri nanti 14 dibagi dengan 2 atau sekitar 7. Oke. Jadi nilai Rz ini sebesar 7. Selanjutnya ini dengan ini adalah hubungan seri. Artinya rangkaian ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi satu buah rangkaian. Ini kebetulan ini baterainya terbalik di posisinya ya. Jadi ini yang kecilnya di sini di bawah. Jadi seperti ini. Ini R total dia. Jadi rangkaian total keseluruhannya. Jadi kalau kita ingin mencari R total dia, ini tinggal kita tambahkan. Ya, R total sama dengan 5 ohm, kita tambah dengan 7 tambah dengan 3, jadi lebih kurang sekitar 15 ohm ya. R total ini sama dengan 15 ohm. Oke. Jadi kalau nanti kita disuruh mencari berapa arus masing-masing resistor, kita kembalikan lagi mundur. Jadi ini arah arusnya kemari sebesar I. Berarti I sama dengan V per R keseluruhan.
Jadi nilai R keseluruhan itu sebesar 15. Sumbernya ini 60 dibagi dengan 15. Jadi sekitar berapa ini? Sekitar 4 ampere ya. Ini sekitar 4 ampere, lebih kurang 4 ampere. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan berapa tegangan juga, nah ini kita kembalikan lagi kemari. Berarti ini arah arus dari sini kemari. Sebentar ya. Jadi arah arus dari sini kemari berjalan itu sebesar 4 ampere. Jadi kalau kita mau cari tegangan di sini, kita misalkan V di sini, apa kita misalkan V di R3 ya. V di R3, ya ini V R3. Kemudian ini tegangan di Z ya. Ini tegangan di Z. Ini tegangan di R yang kelima. Ini V di R yang kelima. Oke. Maka ini bisa kita cari dengan cara ya, jadi kalau kita kembalikan lagi nanti rangkaian dia lebih kurang seperti ini, posisinya terbalik. Di sini ada RZ ya, seperti ini. Maka tegangan yang terukur di sini kita misalkan V di R yang ketiga itu sama dengan I dikali R3. Nah arus ini kan sama, dia sebesar 4, berarti ini kita katakan nanti 4 dikali R3 sebesar 3, berarti 4 kali 3 12 volt. Kemudian arus yang di sini akan sama juga, di sini arus yang sama. Jadi tegangan di sini ya, tegangan di sini kita misalkan dengan hambatan ini RZ, berarti tegangan di RZ ya itu sama dengan I dikali dengan RZ. Oke, jadi arus di RZ itu sebesar 4 ampere karena dia sama nih, ya, satu lintasan yang tidak bercabang. 4 ampere dikali RZ nya sebesar 7, ini sekitar 28 volt. Nah bagaimana dengan tegangan di 5 ohm? Di sini ini V di R 5 ohm, ini sama juga. Sebentar ya. Jadi ini kita bisa gunakan metode perkalian sama seperti mencari yang sebelumnya. Oke, jadi hambatan di RZ ini sebesar di R5 ini sebesar 5 ohm. Berarti nanti kita kalikan I kali R5 itu sebesar 4 ampere dikali 5 atau sekitar ini 20 volt. Oke, jadi kalau nanti kita lihat di sini kita balikkan posisinya kemari ya, ini kita kembalikan di rangkaian ini, maka nanti akan kita dapatkan nilai arus yang lain dengan cara mengembalikan ke posisi semula. Misalkan ini terukur di sini ini 12. Oke, dari sini kemari ini 28. Dari sini kemari ini akan terukur 20 ya. Oke, jadi 20. Oke, jadi kita nanti bisa mundur ya, mundur ke belakang sini. Jadi di titik ini ya, ini titik ini dan titik ini adalah di sini. Kalau ini saya misalkan A, ini B ya, titik B, maka titik A itu di sini, titik B di sini.
titik A dengan di sini kan terukur 12 volt. Sementara titik dari A ke B itu terukur 28. Nah, jadi hubungan antara ini dengan yang di sini ini adalah paralel, maka tegangan yang terukur di sini juga akan menghasilkan nilai sebesar 28. Jadi kalau nanti kita telusuri ke belakang ataupun kita telusuri mundur, ya, mundur ke atas ini, ya. Oke, jadi di sini nilai dia sebesar 28. Nah, kita kembalikan lagi titik A itu tadi di sini, ya, titik A itu di sini, titik A di sini, titik B di sini, ini B, ini B. Ya, jadi nanti kita bisa mencari berapa besar arus yang mengalir di sini, ya, berapa besar arus yang mengalir di sini. Kalau tegangan A, ini A, ya, ini A ke B, ini 28 volt, ini 28 volt. Oke. Maka arus yang di sini kita bisa cari IV per R. Jadi I sama dengan V per R. Jadi arus dari A ke B kita bisa dapatkan berapa arus dari A ke B ini, atau arus yang ada di hambatan 14 ohm. Tegangannya 28. Ini 28 dibagi 14 sekitar 2 ampere. Jadi di sini sekitar 2 ampere. Maka secara otomatis karena ini paralel, tegangan dari sini kemari juga sama, maka di sini juga akan mengalami arus sebesar, ya, lebih kurang dari hasil pembagian. Jadi nanti kita bisa mencari misalkan arus yang mengalir di Rx. Jadi kita bisa mencari arus yang mengalir di 4 ohm dengan di Rx dengan di 4 ohm yang di atas ini akan sama. Berapa besarnya nanti bisa digunakan persamaan I sama dengan V kali R. Oke, baik, coba kita uji. Nah, dikarenakan nilai tegangan A ke B sama dengan lintasan ini, maka I sama dengan, ya, tegangan itu sebesar 28 volt dibagi dengan 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 4 ohm. Oke, jadi ini I sama dengan 28 dibagi dengan 14, ya, sekitar 2 ampere. Oke. Nah, jadi nilai arus di sini sebesar 2 ampere. Nah, kemudian tegangan di titik ini, titik misalkan C terhadap D. Nah, berapa tegangan C ke D atau tegangan di Rx? Berarti ini I yang melintasi C menuju D dikalikan hambatan yang ada di antara C dengan D. Nah, jadi kalau nanti kita lihat di rangkaian, ya, hambatannya cuma ada satu, Rx. Nah, jadi ini nanti bisa kita selesaikan. Ya, ini bisa kita selesaikan dengan cara mengalihkan arus yang melintasinya tadi sebesar 2 ampere. 2 ampere dikali dengan R yang ada di sisi C ke D, yaitu Rx sebesar 6 ohm. Sehingga tegangan antara C ke D sebesar 12 volt. Nah, kita kembali lagi ke atas. Titik C dengan D itu ada di sini. Ya, jadi ini C, ini D. Sehingga tegangan antara
resistor ini dengan yang ini akan sama karena ini paralel. Nah, jadi nanti kita bisa telusuri ya, bisa kita telusuri kalau misalkan ya, rangkaiannya ini memiliki tegangan yang sama, berarti nanti kita gunakan konsep di rangkaian paralel. Di rangkaian paralel kalau kita tulis kembali yang ini posisinya lebih kurang seperti ini ya. Oke, yang ini 10 ohm, ini 15. Sementara tegangan di titik C dan D ini kita dapatkan sebesar berapa tadi? Oke, yang hasil dari perkalian ini tadi sekitar 12 ya. Sorry, sudah terhapus. Jadi VCD itu sebesar 12 volt. Oke. Jadi tegangan yang di sini ini akan sama juga nanti. Ini akan ini tegangan dia ini 12 ya, 12 volt. Ini juga akan 12 volt. Namun arusnya akan berbeda. Jadi kalau misalkan arus yang mengalir di R berapa, misalkan di R10 ya, di R10 berarti V dibagi R10. Nah, jadi RV nya sendiri tadi ini adalah 12 dibagi 10 ohm. Sekianlah 1,2 ampere. Sementara kalau untuk arus di R15 ini bisa juga disederhanakan atau dicari dengan menggunakan persamaan V bar R15 ya, hambatan di 15 ohm. Berarti ini 12 dibagi dengan 15 ohm sama dengan sekian ya. Begitu. Oke, jadi konsepnya bisa kita sederhanakan, kemudian kita telusuri lagi dengan cara membalikkan posisinya dari sini kemari perlahan-lahan ya. Oke, jadi kalau nanti misalkan kita ingin mencari arus di sini di 5 volt ini nilainya ada di sini 20. Jadi sini ya. Jadi kita kembalikan lagi ke posisi misalkan seperti ini, arusnya di sini 2 ampere ya. Maka tegangan di sini kita bisa cari, tegangan di sini bisa kita cari, tegangan. Jadi tegangan ini akan dapat ditelusuri di sini. Yang di bawah ini di sini. Nah, kemudian yang ini yang 2 ini. Oke. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.